Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita masih diberi anugerah Tuhan menikmati hari baru, rahmat Tuhan yang baru tentunya. Itu menjadi sumber sukacita dan pengharapan kita untuk bisa meraih segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini saudara, saya rindu mengajak saudara terlebih dahulu mempersiapkan hati berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saya akan bacakan satu ayat dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Topik perenungan kita yaitu macan besar yang bernyali tikus. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Ada sebuah cerita lama. Cerita ini cerita dari India saudara, yang menceritakan tentang tikus yang ketakutan karena melihat seekor kucing. Ya, kita tahu bahwa tikus dan kucing ini selalu musuh bebuyutan saudara. Itu sebabnya ketika dia begitu ketakutan, dia pergi kepada seorang tukang sihir saudara untuk meminta supaya dia diubah menjadi seekor kucing. Dan memang permintaannya dikabulkan. Tetapi setelah tikus ini menjadi kucing, kembali lagi dia dicekam rasa takut karena ia melihat seekor anjing dan berpapasan bertemu. Lalu pada saat itu saudara, karena ketakutannya melihat anjing itu, dia kembali datang ke tukang sihir itu untuk meminta supaya tukang sihir ini mengubahnya menjadi anjing saat itu. Setelah permintaan itu dikabulkan saudara, dia sudah menjadi anjing. Lagi-lagi suatu ketika dia juga dicekam rasa takut ketika dia bertemu dengan seekor macan saudara. Karena saking takutnya, dia langsung kembali berlari untuk menjumpai tukang sihir itu dan dia meminta kembali supaya dia diubah menjadi seekor macan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia menjadi seekor macan, tiba-tiba saudara, tikus yang sudah menjadi macan ini bertemu dengan seorang pemburu. Dia begitu takut saudara dengan melihat seorang pemburu yang gagah berani dengan senjata yang luar biasa. Dia begitu takut, akhirnya dia berlari lagi kepada tukang sihir itu untuk meminta supaya dia diubah menjadi seorang pemburu. Seperti itulah kerinduan hatinya. Namun untuk kali ini saudara, tukang sihir itu menolak. Dia katakan begini, aku tidak mengabulkan permintaanmu. Kenapa? Karena sekalipun badanmu sudah macan, sekalipun saat ini engkau sudah seekor macan, namun ternyata itu tidak membuat nyalimu berubah. Ternyata engkau masih tetap bernyali seekor tikus katanya, kata tukang sihir itu. Sehingga baiklah aku akan mengubah engkau kembali menjadi tikus saja. Lalu saat itu juga akhirnya tukang sihir itu saudara mengubah tikus yang sudah menjadi macan tadi kembali menjadi tikus saudara. Diubahnya lagi.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hanya sebuah cerita fiksi, itu bukan sebuah kenyataan, tetapi hanya sebuah gambaran yang akan membantu tentang keberadaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita sadar saudara, bahwa di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak berarti, tidak punya sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Sehingga seringkali kita tidak percaya diri, minder, dan tidak mampu melakukan apapun. Tetapi oleh kemurahan Tuhan saudara, kita diubah menjadi anak-anak Tuhan. Kita diubah menjadi anak-anak Allah saudara. Sebab firman Tuhan katakan, tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi persoalan yang sering kita hadapi saudara, walaupun kita sudah diubah memiliki status anak-anak Allah, tetapi karakter lama kita, nyali kita masih tetap nyali duniawi, ya, bukan nyali anak Tuhan. Seperti itulah yang kita lihat di sini saudara. Kita diubah menjadi manusia baru. Hanya sayang seperti cerita yang sudah kita lihat di atas, kita mengaku sudah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Nyali kita, tetapi sesungguhnya nyali kita tidak diperbaharui. Nyali kita masih nyali yang lama saudara. Sehingga kita sebagai anak Tuhan tidak pernah dengan ikhlas hidup di dalam status baru, status kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masih hidup dalam tabiat lama, dalam karakter lama, dalam nyali-nyali kita yang lama saudara. Sehingga kita tidak pernah bisa melihat bagaimana itu sukacita, bagaimana itu kekuatan kuasa Tuhan bisa mengubah, memimpin dan memberkati kehidupan kita. Oleh karena kita tidak pernah hidup dalam nyali sebagai anak-anak Tuhan, kita sering masih hidup di dalam kekhawatiran. Ya, kita tidak berani menjalani kehidupan ini. Kita begitu cemas ketika ada tantangan. Kita tidak percaya diri ketika menghadapi kehidupan yang berat dan seterusnya saudara. Sebaliknya kegelisahan, ketakutan selalu terpancar dari kehidupan kita. Ini yang ingin kita petik. Mari saudara, seandainya kita memiliki nyali Kristus, tentu kita bisa bersukacita dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini saudara. Paulus memiliki nyali seperti itu. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bagaimana Paulus mempertontonkan keberadaan hidupnya di dalam Tuhan, dia katakan, saudara, bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Dia tidak takut menghadapi apapun karena dia tahu Tuhan yang telah mengubah hidupnya adalah Tuhan pemenang, Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Sehingga sebagai anak Tuhan dia tidak takut. Dia memiliki nyali Kristus yang begitu gagah berani, gagah perkasa, sanggup untuk menghadapi segala tantangan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sehingga sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita memiliki keberanian untuk bangkit, memiliki kekuatan ilahi untuk menghadapi hidup ini. Tidak lagi menjadi pecundang dan selalu hidup dalam ketakutan. Itu saudara, menjadi perenungan kita. Apakah engkau benar sudah menjadi anak-anak Tuhan? Jika iya, milikilah nyali Kristus dalam hidupmu. Jangan seperti tikus tadi, yang walaupun dia sudah diubah menjadi singa besar, ya, tetapi nyalinya masih tetap nyali tikus. Dia tidak mampu menghadapi tantangan apapun. Dia selalu takut dan khawatir. Tetapi sebagai anak Tuhan saat ini, kita percaya saudara, bersama dengan Tuhan kita akan diberi kekuatan untuk hidup lebih daripada pemenang. Apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya rindu dengan renungan ini saudara akan dikuatkan Tuhan untuk tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang mau merebut kemenangan bersama dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Itu yang kita dapatkan saudara. Tuhan memberkati hidup saudara dengan renungan ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat renungan kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berani, gagah perkasa dan kuat, selalu optimis dan selalu memiliki keberanian untuk melihat perkara-perkara besar Tuhan buat dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan-pergumulan beban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan.
Hamba doakan secara khusus yang dalam pergumulan sakit penyakit, dimanapun mereka sedang terbaring, di rumah atau di rumah sakit, dalam perkara persoalan sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau tahu penyakit anak-Mu yang mendengarkan renungan dan doa ini. Hamba minta doa kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan menjamah semua sakit penyakit yang mengganggu kehidupan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan buka lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh, hamba terus doakan dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan supaya mereka menemukannya. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan Yesus berkati buah kandungan mereka. Juga anak-anak kami Tuhan yang sedang bergumul dalam pendidikan, khususnya yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemi ini. Beri mereka terus semangat belajar, pimpin hidup mereka supaya mereka mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Masih banyak umat-Mu, anak-anak-Mu yang rindu kasih Tuhan, mengharapkan kemurahan pertolongan Tuhan saat ini. Ketika mereka mendengarkan doa ini, hamba mohon belas kasihan-Mu, berkatilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara selalu dalam doa. Dan saya ingin saudara, bantulah kami juga untuk selalu men-share, membagikan video ini, supaya ada banyak orang dengan pertolongan Tuhan bisa menonton dan mereka boleh diberkati seperti saudara yang diberkati ketika menonton video ini. Akhirnya saudara, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Sorisan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Shalom.